Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Fa inna taqwa wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali berada di atas jalan yang lurus. Tidak ada penyimpangan satupun. Turun dalam keadaan fitrah. Dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan suci. Setiap manusia mengakui dan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai Tuhan sesembahannya dalam kehidupan ini. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Saya telah menciptakan, kata Allah, semua manusia hamba-hambaku dalam keadaan suci, bersih dan lurus. Tetapi sayang, fajtalathumus syayatin. Datanglah syaitan lalu membawa mereka jauh dari jalan yang lurus itu. Mulailah terjadi penyimpangan sedikit demi sedikit, satu demi satu, hingga akhirnya sebahagian manusia lupa, tidak sadar, bahkan lalai dan tidak tahu bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peribadatan kepada Allah dan tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah terjadi penyimpangan itu, Allah pun mengutus para rasul, orang-orang yang diberi wahyu dan menyampaikan kebenaran atau menyebarkan kebaikan kepada sesama umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kanan nasu ummatan wahidah, Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Dulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu adalah umat yang satu. Satu kesatuan, yaitu semua berada di atas jalan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengutus para nabi, para rasul yang bertugas untuk mubasyirina wa munzirina, memberi berita gembira dan memberikan peringatan kepada umat manusia. Kapan itu? Ketika terjadi penyimpangan, ketika syaitan sudah berhasil untuk membawa umat manusia jauh dari jalan yang lurus dan kebenaran tersebut. Tugas para rasul adalah menyampaikan kebenaran, mengingatkan kepada sesama umat manusia akan maksud
dan tujuan mereka ada di sini pada kehidupan dunia ini. Sebagian dari umat manusia tadi mau sadar, ikut dan kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, ajaran yang disampaikan oleh para rasul dan nabi-nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam. Tetapi sebagian lainnya membangkang, tidak mau untuk kembali, bahkan berkeras bahwa merekalah yang sebenarnya menjadi penduduk asli atau kondisi sebenarnya ketika mereka dilahirkan di sini, di atas muka bumi ini. Terjadilah sira' atau pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Tetapi para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, bahkan siksaan dan intimidasi. Tidak pernah berhenti untuk mengajak orang agar kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian mereka sebagai manusia, menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi dan paling mulia. Meskipun menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan tadi. Tetapi memang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau kembali, ada yang tidak, dan ada yang berkeras. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul telah meninggalkan kita semua. Nabi dan rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah meninggalkan kita sejak beberapa abad yang lalu. Tetapi apakah tugas dan fungsi para nabi dan para rasul untuk mengingatkan kepada sesama umat manusia itu juga harus berhenti dan putus dengan meninggalnya para nabi dan para rasul tersebut? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh berhenti. Mengapa? Sebab umat manusia masih ada di atas muka bumi ini. Mereka masih harus selalu diingatkan bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang tugas dan fungsinya adalah beribadah kepada Allah di sini sebelum sampai kepada kehidupan akhirat untuk mendapatkan hasil dari perbuatan dan perlakuan mereka pada kehidupan dunia ini. Tugas para nabi dan para rasul tidak boleh berhenti. Tugas apa itu? Tugas dakwah. Tugas dakwah mengingatkan kepada sesama umat manusia tentang fitrah mereka, mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memproklamirkan, untuk mengumumkan bahwa tugas yang mulia ini bukan hanya diemban sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan oleh seluruh umat Islam yang mengaku sebagai pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul," bilang, sampaikan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, "ad'u ilallahi ala basirah." Saya mengajak orang, sesama umat manusia, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas keterangan yang jelas, di atas kebenaran, di atas wahyu yang lurus. Ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Aku, kata Nabi, beserta orang-orang yang mengikutiku. Maka kewajiban dakwah, tugas untuk menyampaikan risalah tidak akan berhenti dan tidak akan putus dengan sepeninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terus harus dipikul, akan terus harus diemban dan dijalankan oleh siapa? Oleh para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa para pengikut Nabi itu? Kita semua. Kitalah semua ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut-pengikut Nabi yang harus untuk mengemban tugas dan amanah itu. Tidak boleh berhenti, tidak boleh terputus apabila kita mau melihat sesama umat manusia berjalan di atas kebenaran, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala.
maka tugas untuk menyampaikan dakwah, tugas untuk menyampaikan kebenaran, meluaskan kebaikan kepada sesama umat manusia harus diemban dan dipikul oleh masing-masing dari kita, umat Islam. Masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Masing-masing sesuai dengan profesi dan kegiatannya. Masing-masing sesuai dengan apa yang ia pahami berdasarkan atas Islam yang benar, dan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh ada seorang muslim yang diam, yang tidak bisa berbicara ketika ada kebaikan yang ditinggalkan atau kemungkaran yang dilakukan. Tidak boleh. Seorang muslim adalah seorang yang bukan hanya bertanggung jawab terhadap kebaikan dirinya sendiri di hadapan Allah, tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap kesucian masyarakatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebagai seorang manusia hidup bersama-sama di dalam suatu sistem kemasyarakatan? Setiap manusia tidak mungkin terlepas dari sesamanya umat manusia. Dia memiliki tetangga, dia memiliki keluarga, dia memiliki relasi, dia memiliki sahabat, bahkan setiap manusia pun memiliki musuh. Dan masing-masing dari orang-orang tersebut, baik orang dekat, orang jauh, kawan, sahabat, atau bahkan lawan dan musuh, berhak untuk mendengarkan kebaikan dan kebenaran keluar dari mulut setiap muslim. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kepada kita semua untuk menyebarkan kebaikan seluas-luasnya. Dan Allah memberikan jaminan bahwa ucapan terbaik yang keluar dari mulut dan lisan seorang muslim adalah dalam rangka dakwah dan mengajak kepada sesama umat manusia untuk kembali kepada Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qawlan, dan tidak ada satu orang pun, kata Allah, yang lebih baik ucapannya, perkataannya, kalimat yang keluar dari mulutnya, mimman da'a ilallah, kecuali orang yang mengajak kepada Allah, orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang selalu bersama-sama dengan sesama manusia untuk kembali kepada Allah, mengingatkan kepada mereka tentang jalan Allah, berdakwah kepada Allah. Da'a ilallah, lalu wa amila saliha, dan dia pun bagian dari dakwah dan penyampaian yang ia sampaikan atau ucapkan itu, sehingga ia pun melakukan dan mengamalkan apa yang ia sampaikan kepada sesama umat manusia. Seorang dai atau seorang pendakwah atau seorang penyampai kebenaran atau penyebar kebaikan tidak luput dan tidak lepas dari perintah untuk melaksanakan kebenaran dan kebaikan yang ia sampaikan kepada sesama manusia itu. Dia adalah bagian dari umat Islam. Dia adalah bagian dari umat manusia yang diperintah oleh Allah untuk juga melaksanakan kebaikan tersebut. Wa amila saliha. Bahkan kata para ulama kita, orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah Islam adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling berhak untuk mendengarkan kebaikan, untuk terus diperingati, diingatkan, dinasehati, diajak untuk konsisten di atas jalan kebenaran adalah orang-orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Kenapa mereka prioritas? Sebab menjaga jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Menjaga sesuatu yang baik jauh lebih sulit, jauh lebih berat daripada memperbaiki yang belum baik. Setelah memperbaiki yang rusak, menjaga kebaikan itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit daripada mendapatkannya untuk kali pertama. Maka orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya telah dibalik oleh Allah dari penyimpangan sehingga sekarang ini berada di atas jalan kebenaran, jalan Allah untuk sampai kepada kehidupan akhirat, dialah yang berhak untuk pertama kali
Dialah yang prioritas untuk mendengarkan dan mendapatkan dakwah Islam itu sendiri. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa untuk lepas dari nasihat kebaikan. Bahkan setiap dari kita merasa keperluan dan kebutuhan kita terhadap nasihat-nasihat agama, kebaikan-kebaikan untuk dilakukan, peringatan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Setiap manusia merasa butuh terhadap itu, sehingga wajar ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan itu. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan agama ini, kata Nabi, benar-benar adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, lillahi, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu adalah milik Allah, milik Rasulullah, milik kitabullah, milik para pemimpin kaum muslimin, dan milik seluruh kaum muslimin. Tidak ada satu orang pun yang boleh merasa bahwa dia tidak perlu untuk dinasihati. Tidak ada seorang pun yang boleh untuk merasa bahwa dia sudah sampai kepada level tertentu dari keimanan, lalu dia berhak dan bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak boleh. Bahkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun diingatkan oleh para sahabat, disampaikan oleh istri-istri beliau radhiyallahu anhunna, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala pun pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling dicinta oleh Allah, orang yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, tetapi Allah Jalla wa Ala tetap membimbing rasulnya alaihi salatu wassalam dalam banyak perkara atau dalam beberapa perkara, dan Allah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya di dalam Al-Qur'an bahwa apa yang Nabi lakukan itu tidak benar. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang amanah tetap menyampaikan teguran Allah Subhanahu wa taala itu. Datang seorang sahabat yang buta matanya kepada Nabi, hendak bertanya dan belajar tentang agama kepada Nabi. Dan pada saat itu Nabi sedang menerima bangsawan Quraisy yang juga datang untuk maksud yang sama, bertanya tentang agama Islam, ingin belajar dan mengetahui tentang agama Islam. Pada saat yang bersamaan Nabi menghadapi para bangsawan itu, sebab Nabi berharap apabila mereka sudah paham Islam, Allah memberikan hidayah kepada mereka dan jalan dakwah setelah itu akan lebih baik. Hingga akhirnya Nabi mengabaikan sahabat satu orang yang datang bertanya ini dan tidak tahu Nabi sedang menghadapi siapa. Nabi abaikan, Nabi berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala ternyata menegur dan mengatakan, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Wajahnya masam dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma. Ketika ditemui oleh seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Apakah kamu tahu bahwa orang yang datang bertanya dan sendiri itu betul-betul ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin menjadikan nasihatmu dan pelajaranmu sebagai jalan dan upaya untuk dia membersihkan diri? Adapun orang-orang yang kamu hadapi itu bukan kewajibanmu untuk memberi mereka hidayah. Orang yang sudah menjalankan kebenaran, orang yang sudah konsisten, istiqamah di atas Islam, lebih berhak untuk mendapatkan nasihat. Lebih prioritas untuk mendapatkan pengajaran tentang agama. Bukan untuk mengabaikan orang-orang yang masih menyimpang dari kebenaran. Tetapi skala prioritas orang-orang yang sudah baik agamanya lebih berhak untuk mendapatkan nasihat-nasihat agama. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang paling bisa untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran hanyalah orang-orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Berikan peringatan, sampaikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
karena peringatan itu bermanfaat hanya bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sama berbahagia. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Dan jangan pernah berhenti untuk menasihati sesama umat manusia. Serta jangan pernah berhenti untuk menegur, bahkan melarang orang-orang yang berbuat kemungkaran ketika itu dilakukan di hadapan Anda atau ketika Anda mengetahui tentang hal itu. Mengapa? Sebab tanggung jawab kita bukan atas diri kita sendiri, melainkan juga atas sesama umat manusia. Khususnya kepada keluarga masing-masing. Kata Nabi dalam salah satu hadis, ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, wa biman ta'ulu, dan kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu, kepada istri, kepada putra-putri, kepada anak-anak dan cucu-cucu yang hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga dan rumah tangga. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sangat berbahagia, kehidupan kita sekarang ini sudah terlalu banyak dipenuhi oleh kemungkaran. Kita mendengar, kita membaca, kita melihat, kita mengetahui kemungkaran dilakukan di mana-mana. Mulai dari yang kecil bahkan sampai yang terbesar. Pembunuhan hampir setiap hari kita dengarkan. Hampir setiap saat kita lihat di media-media informasi. Bukankah kita semua orang-orang beriman diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang? Kalau kehidupan bermasyarakat kita hanya dijejali, dipenuhi oleh informasi kemungkaran dan keburukan, maka kira-kira bagaimana orang yang hidup di tengah masyarakat itu tidak mengetahui kecuali kemungkaran? Lalu apa yang akan dia lakukan? Apakah rasional dan masuk akal ketika setiap hari informasi yang kita dapatkan, yang masuk ke telinga kita, yang masuk ke mata kita, yang masuk di pikiran kita adalah kemungkaran dan keburukan? Apakah masuk akal kita mau melakukan kebaikan? Dari mana kita bisa mengetahui kebaikan dan kebenaran kalau media-media kita hanya dipenuhi dengan kemungkaran dan ketidakbaikan atau keburukan itu? Sekarang saatnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, ayo kita penuhi media-media kita. Ayo kita penuhi kewajiban kita untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama umat manusia. Tugas kita hanya menyampaikan. Kewajiban kita hanya menyampaikan kepada sama umat manusia. Ini kebaikan, ini kebenaran. Urusan dia mau melaksanakan itu bukan urusan kita. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebenaran, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga orang yang Anda sampaikan kebenaran itu mau untuk mengamalkannya. Bersaing, berkompetisi. Kalau informasi tentang keburukan dan kemungkaran masih begitu banyak, maka mulai sekarang ayo kita sebarkan sebanyak-banyak tentang kebaikan. Informasi-informasi kebaikan paling minimal supaya ada bandingan dari kemungkaran dan keburukan itu. Mengapa? Sebab itulah yang akan berpengaruh ke dalam diri kita. Semakin sering kita mendengarkan kebaikan, semakin banyak amal kebenaran yang kita ketahui, maka semakin mudah juga untuk kita melakukannya, kita mengamalkannya. Tetapi kalau sebaiknya, maka tidak mungkin kita melakukan kebaikan, sebab yang kita ketahui setiap hari hanyalah keburukan dan kejahatan. Maka manfaatkanlah semua kita yang hadir di sini dan semua kita umat Islam. Jangan pernah berhenti untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kawan-kawan yang aktif di media sosial, akun pribadi Anda adalah tanggung jawab Anda. Maka perbaikilah apa yang Anda posting, apa yang Anda sampaikan di media sosial Anda sendiri, di akun media sosial Anda sendiri. Apa itu? Kebaikan. Sebarkan kebaikan. Ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak mampu untuk membuat sendiri, maka angkatlah satu ayat, tulis terjemahannya, lalu posting. Supaya orang bisa membaca dan Anda bisa memperkenalkan ayat Al-Quran kepada sesama umat manusia. Minimal kepada kawan-kawan Anda di media sosial tersebut. Kalau Anda tidak bisa untuk membuat sendiri nasihat-nasihat yang baik, kata-kata hikmah yang bijak, yang mungkin menarik orang untuk berbuat dan beramal, maka sampaikanlah minimal satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya yakin kita semua di sini banyak mengetahui dan menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi pernah bilang kepada kita, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah satu ayat yang Anda ketahui dariku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita ini sudah mengetahui berapa banyak ayat
Di antara kita bahkan ada yang sudah hafal beberapa juz Al-Quran. Di antara kita ada yang sudah hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa? Kenapa ketika bermedia sosial yang keluar bukan ayat-ayat Al-Quran tersebut, bukan hadis-hadis Nabi itu, yang keluar adalah ghibah, yang keluar adalah kejelekan orang lain, yang keluar adalah sesuatu yang tidak berguna, bahkan yang keluar kadang-kadang adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang sangat berbahagia, ayo mari berbagi kebaikan. Mari tebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan di tengah kita, sesama kita umat masyarakat ini, umat Islam di tengah masyarakat kita. Semoga dengan banyak tersebarnya kebaikan itu, semakin banyak pula orang yang mengamalkannya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, satu amalan kebaikan dan dia lakukan kebaikan itu, kafa'ilihi, maka nilai pahala juga akan sampai kepada orang yang menunjukkannya. Bisa jadi Anda tidak punya keinginan atau niat yang besar untuk berdakwah kepada banyak orang, tetapi Anda menyampaikan satu ayat, satu hadis, satu nasihat, satu kalimat hikmah. Ada orang yang tergerak untuk melakukannya. Dari 1.000 orang atau dari 5.000 orang pertemanan Anda di media sosial, ada 1 atau 2 orang yang menerima itu dengan baik dan mengamalkannya. Itu akan menjadi bekal yang baik untuk kehidupan akhirat Anda. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang sangat berbahagia, jangan pernah mau kalah terhadap ahlul batil. Jangan pernah mau kalah dan menyerah terhadap pelaku-pelaku kemungkaran. Orang-orang yang menginginkan sesama manusia untuk menyimpang sama dengan dirinya. Dan jangan pernah mau kalah atau menyerah terhadap pelaku-pelaku keburukan yang begitu getol, yang begitu aktif untuk menyebarkan keburukannya, untuk menyebarkan kemungkarannya. Sebab kapan kita kalah, maka ucapkanlah selamat tinggal terhadap dunia kita sendiri. Dan kita mau bilang apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ditanya oleh Allah, kamu punya kesempatan, kamu punya kemampuan, dan kamu punya segala-galanya untuk menyampaikan kebenaran kepada orang. Apakah cukup dengan diri kita sendiri mengamalkan itu? Dan kita juga tidak bisa menjamin, bahkan diri kita pun juga tidak bisa untuk mengamalkan kebaikan atau kebenaran itu. Kalau merasa tidak mampu untuk lakukan, sampaikan kepada orang. Jangan sampai ada orang yang bisa untuk melakukannya. Dan kita pun juga bisa mendapatkan nilai dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan, hidayah, petunjuk lebih daripada yang telah diberikan kepada kita sekarang untuk saling berbagi kebaikan kepada sama umat manusia, untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada sesama umat manusia dimanapun mereka berada. Dan semoga pula dengan upaya dan usaha kita itu nanti berbuah pahala dan dicatat sebagai kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berpikir terlalu jauh untuk berpikir untuk membuat seluruh umat manusia mengamalkan agama. Sebelum berpikir yang muluk-muluk, lihatlah orang-orang terdekat dari kita semua. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Mulai dari diri sendiri, orang-orang yang terdekat dari kita semua, istri kita, putra-putri kita, tetangga-tetangga di sekeliling rumah kita, orang-orang yang bersahabat dengan kita, kawan-kawan kerja kita, relasi kita. Itu lebih real, itu lebih nyata, dan itu lebih mudah untuk tidak menolak apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang dengan nada bercanda kita sampaikan satu kebenaran dan kebaikan, itu bisa masuk ke dalam hati orang. Untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang jauh, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajarkan kepada para sahabat dahulu, mulai dari yang ada di sekeliling Anda. Mulai dari yang kecil-kecil dan jangan pernah menunda.
Jangan pernah menunda. Adapun yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu sebagai janji yang baik. Kapan itu diberikan? Ketika kita bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki kalian di atas muka bumi ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang sangat berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk banyak berselawat kepada beliau pada setiap hari dan pada malam Jumat. Inna yaumakum hadza yaumun azim. Hari Jumat kata Nabi adalah hari yang sangat mulia. Fa'akthiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailataha. Maka perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari dan pada malam Jumat. Dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita semua untuk banyak berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan sampaikanlah salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal mulhidin. Allahumma man aradana wa arada dinana wa arada biladana bisu'in fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadmirahu fi tadbirihi ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ala a'daika wa a'daihim minal yahudi wan nasara wal munafiqin waltuf warham bi ikhwanina al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan kun lahum wa la takun alaihim unsurhum wa la tansur alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dallin wa la mudillin ya dzal jalali wal ikram. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.